Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu kalimat demikian. Awalnya manis, namun berujung pahit. Tonggi mulana, alai pahit di ujungnya. Kalimat ini mau menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Dan dunia yang sedang di mana kita hidup ini menawarkan banyak hal, menawarkan banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Namun saya mau ingatkan, tidak semua yang ditawarkan oleh dunia ini adalah baik adanya bagi kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih dan menentukan yang manakah yang lebih tepat, yang manakah yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai, dan jangan kita sampai terpesona dengan yang ada di dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini, tawaran-tawaran iblis yang begitu manis dan begitu mempesona, tapi akhirnya berujung kepada kesia-siaan, berujung kepada maut, dan berujung kepada hal yang memilukan dan memahitkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang ini adalah bukan hidup kita lagi. Tetapi pemilik kehidupan kita ini adalah Yesus. Pemilik kehidupan kita ini adalah Allah. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus tetap dan senantiasa menyadari hal itu. Bahwa hidupku bukan milikku lagi, tetapi Yesus yang ada padaku. Itu harus perlu dan penekanan khusus dalam firman ini. Dan hal itu menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku ketika kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sesungguhnya adalah milik Allah, pencipta kita. Karena itu demikian dalam firman ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia supaya mereka menjauhkan segala perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging. Karena itu adalah hal yang sia-sia. Di awal Paulus sudah mengingatkan jemaat itu supaya mereka menjauhkan segala perbuatan-perbuatan daging yang melawan dan melanggar kehendak Allah. Itu sebabnya dia katakan apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Apa yang sudah terbiasa terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan bergereja, sering dipandang tidak apa-apa. Maka yang tidak melakukan yang biasa itu dipandang aneh. Jadi ketika ada sesuatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali dan mentradisi, itu dipandang tidak apa-apa, walaupun kadang itu sudah salah. Dan orang yang tidak melakukan itu dipandang aneh. Padahal sebenarnya belum tentu yang kita lakukan, kebiasaan itu adalah suatu kebaikan. Jangan-jangan itu sudah melanggar norma, aturan, dan kebaikan kita. Tetapi dalam jemaat Galatia dianggap itu sudah tidak apa-apa. Justru orang yang melakukan berbeda dari situ sepertinya dipandang sebelah mata. Pacak-pacak-pohon, seolah-olah hidup kudus begitu. Jadi kita harus berani berbeda, berani tampil beda dengan dunia ini yang menawarkan banyak hal, banyak pesona, dan banyak
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu melalui firman ini ada 3 hal yang ditekankan untuk kita lakukan dalam hidup kita yang berhubungan dengan buah-buah roh yang menentang segala perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging. Yang pertama adalah berjuanglah untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Karena itu orang percaya kepada Tuhan Yesus harus terus berjuang dalam hidupnya. Berjuang untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, menghasilkan buah-buah roh, melawan keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan daging. Karena keinginan dan perbuatan daging itu menjadi musuh orang-orang percaya, menjadi lawan orang-orang percaya. Sebab hal itu dapat menghalangi kita untuk menerima keselamatan dan memasuki kerajaan Allah. Itu sebabnya keinginan daging itu harus segera kita lawan, harus segera kita tolak, harus segera kita bunuh dan kita matikan. Perbuatan-perbuatan daging itu sangat membuat kita dan menjadikan kehidupan kita tidak lebih baik. Itu sebabnya itu harus kita lawan, kita harus bunuh dan kita harus tolak. Memang itu susah, tetapi melalui kuasa Roh Kudus kita mampu untuk menolak segala perbuatan-perbuatan daging. Maka bagi orang percaya yang ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus melawan kegelapan. Kita harus melawan kuasa-kuasa kejahatan dalam kehidupan kita. Maka jika kita adalah orang yang ditebus, itu artinya penebus itulah yang mempunyai hidup kita, orang-orang yang telah ditebusnya. Itu sebabnya bukan kehendak kita lagi yang harus terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kehendak Tuhan Yesus penebus kita. Inilah yang mengakar secara mendalam dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Yesus yang diam, yang tinggal di dalamku, yang telah menebus aku. Karena itu kita harus kuat melawan kuasa-kuasa kedagingan kita. Karena itu adalah hal yang sia-sia, menghalangi perjalanan kita menerima keselamatan. Tapi sebaliknya, lakukanlah perbuatan-perbuatan roh, buah-buah roh. Yang kedua, lawan dan jauhkanlah keinginan-keinginan daging. Dalam firman ini Bapak Ibu, Paulus sudah menjelaskan perbuatan-perbuatan daging itu secara nyata. Bahkan banyak hal disampaikan oleh Paulus dalam ayat 19 sampai ayat 21 ini. Maka perbuatan-perbuatan daging yang harus kita hindarkan sebagai orang-orang yang percaya adalah percabulan, parmainanon. Artinya berkaitan dengan hubungan-hubungan seksual dan amoral, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan seks atau menyukai penggemar-penggemar gambar video dan hal-hal yang berbau porno. Yang kedua adalah kecemaran atau hahodaron, yaitu dosa seksual termasuk pikiran dan keinginan hati yang jahat. Yang berikut adalah hawa nafsu atau pergaduh puson, orang yang tidak bisa menguasai dirinya karena nafsunya. Dia tidak peduli dengan orang lain, tapi lebih menonjol hawa nafsunya. Yang berikut adalah penyembahan berhala atau hasipilibikuan, sikap yang lebih percaya kepada sesuatu, kepada seseorang daripada percaya kepada Allah. Yang berikut adalah menjauhkan sihir, hadatuon atau mengandalkan kuasa-kuasa dan kekuatan-kekuatan dunia. Yang berikut perseteruan atau permusuh-musuhan, sikap yang membenci orang lain, dan ini adalah bertolak belakang dengan perbuatan kasih. Yang berikut perselisihan parbada-badaon, sikap persaingan untuk merebut keunggulan, tapi berujung kepada perselisihan dan pertengkaran. Yang berikut iri hati atau panghiburuan, yaitu sikap cemburu kepada orang lain, sikap menginginkan hak milik orang lain. Yang berikut amarah, rimas-rimas, sikap yang selalu dikuasai oleh amarahnya, sehingga keluar kata-kata yang tidak baik dan tindakan-tindakan yang jahat. Yang berikut yang kita hindarkan adalah kepentingan diri sendiri, pargutu-gutuan, mencari kedudukan namun tidak dengan cara yang baik tetapi demi kepentingan diri sendiri. Yang berikut percideraan, perselisihan, ini adalah sikap yang mengajarkan supaya memecah belah, pastinya berlawanan dengan kehendak Allah. Dan yang berikut ada roh pemecah, partahitahion, sikap yang berbeda pandangan yang dilanjutkan kepada memenuhi dan bagaimana supaya orang lain itu terpecah, jemaat itu terpecah, persekutuan itu terpecah. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang pemecah.
Maka yang berikut juga adalah menghindarkan sikap kedengkian, bunuh-bunuh. Sikap yang sakit hati jika orang lain punya sesuatu. Sikap yang susah melihat orang senang. Yang berikut adalah sikap kemabukan, parmabuhan. Ini adalah sikap yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Merusak mental dan fisik karena minuman keras. Ya, dia lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya, minuman keras daripada dirinya sendiri untuk menguasai semua itu. Dan yang terakhir adalah pesta pora atau haur muson, sikap yang berlebihan yang menjerumus kepada kemerosotan akhlak dengan minum-minuman keras, pesta seks dan lain sebagainya. Dan yang lain-lain lagi yang menjurus kepada hal ini, akka nasuman tusi. Ini adalah sikap yang harus kita hindarkan sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Jika kita melihat daftar perbuatan-perbuatan daging itu, mungkin kita semua sudah pernah jatuh dalam perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan daging itu, tabiat-tabiat dosa itu. Jika demikian, banyak hal yang menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka mohonlah belas kasih Allah, supaya kita dikuatkan dalam iman kita untuk menjauhkan segala hal itu. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Sebab kita tidak mampu menguasai keinginan-keinginan daging kita jika kita berangkat dari diri kita sendiri. Tapi mohonlah kekuatan, kuasa Roh Kudus melalui Yesus, dalam Yesus Kristus untuk menguasai kita. Sebab hanya dengan kuasanya itu kita dapat menaklukkan perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging. Yang ketiga dan yang terakhir adalah jadilah pemenang dan pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging itu adalah sia-sia. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk menaklukkannya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Janganlah kiranya ada dari kita yang tidak menjadi pewaris kerajaan Allah kelak. Tapi sebaiknya Tuhan menginginkan supaya kita bersama-sama menjadi pemenang dan pewaris kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan melakukan buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita bergumul untuk menjauhkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging itu, sekali lagi saya mau katakan dan saya ingatkan bahwa Allah menghendaki kita supaya kita menjauhkan itu, dan Allah menghendaki kita supaya kita menjadi pewaris-pewaris kerajaannya kelak. Itu sebabnya terhadap semuanya itu Paulus memperingatkan supaya kita menjauhkan itu semua, seperti yang telah diperbuat oleh Rasul Paulus, bahwa barang siapa melakukan segala perbuatan-perbuatan daging itu, maka ia tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tentu kita semua menginginkan kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, itu tidak otomatis kita dapat kalau kita tidak berjuang untuk menjauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan jahat yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Berjuanglah, jadilah pemenang, supaya kita kelak menjadi pewaris kerajaan Allah itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami supaya kami menjauhkan segala perbuatan-perbuatan daging, karena itu adalah kesia-siaan. Tapi tolonglah kami agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan, buah-buah roh dalam sepanjang kehidupan kami. Karena untuk itulah kami Engkau panggil, supaya kami kelak menjadi pewaris kerajaan Allah, mendapat tempat dan bagian di dalam kerajaan. Bapak, tolonglah kami selama kami hidup di dunia ini, untuk tetap kuat menjauhkan segala keinginan-keinginan daging kami. Walaupun memang itu sangat sulit, tetapi kami mau bertekad dan kami mau dimenangkan agar kami menjadi pemenang dalam kehidupan kami ini, dan kelak kami mendapat bagian di dalam kerajaan. Kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau kiranya yang menuntun dan menolong kami untuk melakukannya. Bapa, berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing dalam pertanggungan keluarga, dari anak-anak sampai yang sudah dewasa dan lanjut usia. Tolonglah semua jemaat-Mu agar bersungguh-sungguh melakukan dan imannya berbuah di dalam pengenalan yang benar terhadap Engkau. Ajarlah mereka untuk menjauhkan segala perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan dari mereka, dan lebih mengutamakan melakukan perbuatan-perbuatan dan buah-buah roh dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu.
agar apa yang kami lakukan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pergumulan-pergumulan kami. Biarlah di dalam Tuhan kami dapat menyelesaikannya di dalam hidup kami sebagai pemenang di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.